Shalom semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 54 yang akan mempresentasikan tugas video kami tentang sistem syaraf pusat. Di sini saya akan memperkenalkan nama kelompok dengan saya sendiri, Asia Tasyamuddin, dan rekan saya Dari Marpaung, Cinta Mati Silaban, dan yang lumayan Kami akan mempresentasikan tugas video kami. Selamat menonton. Hai semuanya, mari kita mulai dengan dasar-dasar sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat adalah kendali tubuh. Terdiri dari dua struktur utama, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf pusat disebut pusat bukan hanya karena letak anatomisnya di tengah, tapi juga karena peran yang vital sebagai tempat di mana semua informasi dari dalam dan luar tubuh diterima, diolah, diintegrasikan. Setelah itu, sistem saraf pusat mengambil keputusan dan mengirimkan respon ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya adalah neuron. Neuron ini adalah sel-sel yang bertanggung jawab untuk transmisi sinyal, listrik, dan kimia. Sel-sel ini adalah fondasi yang membentuk jaringan saraf. Setiap neuron terdiri dari 3 struktur, yaitu badan sel atau disebut soma, bagian utama sel yang berisi inti dan organel penting. Disinilah impuls listrik dihasilkan. Yang kedua adalah dendrit, yaitu cabang-cabang yang menerima sinyal dan dari neuron lain dan membawanya menuju badan sel. Yang ketiga adalah akson, yaitu serat panjang yang meneruskan sinyal dari badan sel ke sel target, seperti neuron, otot, atau kelenjar. Akson seringkali dilapisi oleh mielin, selubung lemak yang mempercepat transmisi sinyal. Dalam sistem saraf pusat terdapat jenis neuron yang diklasifikasikan berdasarkan fungsinya. Pertama adalah neuron sensorik, bertugas menerima rangsangan dari lingkungan, seperti misalnya sentuhan, cahaya, dan suara, dan mengirimkan informasi tersebut ke sistem saraf pusat. Yang kedua adalah neuron motorik, menerima perintah dan sistem saraf pusat dan menyampaikannya ke otot atau kelenjar untuk menghasilkan respon. Dan yang terakhir adalah interneuron, yaitu sel-sel penghubung yang berada di dalam sistem saraf pusat, memproses dan mengintegrasikan informasi antara neuron sensorik dan motorik. Nah, teman-teman, bagian selanjutnya adalah otak. Nah, otak adalah bagian terpenting dari sistem saraf pusat. Ia dilindungi oleh tengkorak, tetapi di antara tengkorak dan otak ada 3 lapisan pelindung utama yang disebut meninges, yaitu terdiri dari diameter, arachnoid meter, dan durameter. Nah, otak memiliki beberapa bagian utama. Yang pertama adalah cerebrum. Nah, di bagian luarnya ini seperti cerebral, tempat informasi yang diolah. Korteks ini terbagi menjadi 4 bagian lobus yang dinamai sesuai tulang. Yang pertama tulang frontal, lobus parietal, occipital, dan lobus temporal. Lalu yang kedua adalah cerebellum atau otak kecil. Terletak di bawah cerebrum, fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan postur tubuh dan koordinasi otot, yang menerima informasi dari otot-otot Anda dan mengerahkan, menyesuaikan gerakannya dengan lebih halus. Lalu yang terakhir ada batang otak atau brainstem. Nah, bagian ini menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang dan terdiri dari otak tengah, pons, dan medula oblongata. Batang otak mengendalikan fungsi vital yang tidak kita sadari, seperti irama pernapasan, detak jantung. Nah, bagian ini juga merupakan pusat dari berbagai refleks seperti berkedip, batuk, atau muntah. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, kita masuk pada yang berikutnya, yaitu materi abu-abu dan putih. Kalau kamu lihat irisan otak atau sumsum tulang belakang, kamu akan lihat 2 unsur yang berwarna abu-abu dan juga putih. Nah, ini adalah perbedaan struktur yang sangat penting. Kita masuk yang ke pertama, yaitu materi abu-abu. Nah, secara anatomi, materi abu-abu ini terdiri atas kumpulan atau pengumpulan badan sel neuron dan sinaps. Nah, kalau secara fisiologi, ini adalah tempat pemrosesan informasi dan juga tempat pemikiran terjadi. Semakin banyak interkoneksinya, maka semakin kompleks juga pemrosesannya. Nah, kita masuk ke yang kedua, yaitu materi putih. Nah, materi putih ini secara anatomi terdiri dari akson yang dilapisi oleh selubung mielin. Nah,
Kalau secara fisiologi, materi ini berfungsi seperti jalan raya yang berkecepatan tinggi untuk mengantarkan sinyal informasi dengan sangat cepat antar bagian otak tubuh. Bagian terakhir dari sistem saraf pusat adalah sumsum tulang belakang. Secara anatomi, sumsum tulang belakang membentang dari batang otak hingga ke punggung bawah yang dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama substansia giesia, yaitu materi abu-abu dalam, dan substansia alba atau materi putih luar. Dan secara fisiologi, sumsum tulang belakang terbagi menjadi memiliki dua peran penting, yaitu yang pertama sebagai pusat komunikasi, yaitu di mana ini memiliki peran untuk mengirimkan sinyal dari otak ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Dan bagian kedua adalah pusat refleks. Ini yang paling menarik, yaitu ketika Anda memegang suatu benda panas, sinyal nyeri akan langsung diproses di sumsum tulang belakang dan akan menyuruh otot Anda untuk menarik tangan, bahkan sebelum otak menyadari rasa sakitnya. Sikap menarik otomatis inilah yang disebut refleks untuk melindungi diri dari bahaya.